making a slap. I need a drink, please. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Selamat datang kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika kita kali ini. Bapak harap kali ini anak-anak semuanya menyaksikan materi pembelajaran lanjutan dari bab 1 relativitas, karena dalam materi ini akan membahas tentang materi besaran-besaran fisika yang dipengaruhi oleh postulat Einstein dalam relativitas khusus. Oke anak-anak, langsung saja Bapak jelaskan terkait beberapa besaran lanjutan dari bab relativitas ya, yang berubah akibat dari postulat Einstein. Bapak ingatkan kembali pada slide Bapak yang minggu lalu ya, di mana besaran yang dimaksud ada massa relativitas, waktu relativitas atau dilatasi waktu, kemudian panjang relativitas, momentum, dan energi kinetik relativitas. Seharusnya banyak besaran fisika yang dipengaruhi oleh postulat Einstein, namun yang sering muncul di soal khususnya untuk UTBK nanti ya, itu yang sering muncul adalah beberapa besaran yang Bapak sebutkan hari ini. Oke, bisa dilihat di sini bahwa massa M0 dibagi gamma delta T waktu atau dilatasi waktu delta T 0 dibagi gamma, kemudian panjang relativitas L sama dengan L0 dikali gamma, momentumnya P0 dibagi gamma. Nah, energinya ada 3 nanti. Kalau energi kinetik ditanya berarti energi total dikurang energi diam, sehingga energi total ini nanti diganti dengan 1 per gamma min 1 dikali dengan N0 nya, dimana N0 itu adalah energi diamnya adalah M0 kali C kuadrat. Ini seperti sesuai dengan rumus Einstein, dan kalian perlu ingat untuk gamma adalah akar 1 min P kuadrat per C kuadrat. Oke, langsung saja Bapak berikan contoh soal yang pertama terkait dengan massa relativitas. Pesawat ruang angkasa yang mempunyai massa M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Nah, yang ditanyakan perbandingan massa pesawat ketika bergerak dan diam adalah. Diketahui di sini kecepatan pesawat adalah 0,6 C. Ditanyakan adalah perbandingan antara massa pesawat ketika diam bergerak dibandingkan dengan massa pesawat ketika diam. Nah, saran Bapak, kalian wajib tahu mana massa ketika bergerak atau diam, karena biasanya membingungkan adalah variabel ini jangan sampai terbalik, ini kamu anggap bergerak nanti. Ya, ini adalah massa diamnya atau massa sebenarnya, sama dengan variabel panjang nanti, mana yang panjang ketika dia bergerak, mana panjang sebenarnya nanti, mana L0 nya, dan mana waktu nanti, waktu sebenarnya dengan waktu waktu ketika dia bergerak dengan pesawat ya. Untuk waktu itu paling berbeda nanti karena dia mengalami pemuluran waktu ketika dalam perjalanan luar angkasa dengan kecepatan cahaya. Oke, kita kembali ke massa, kita bahas ini ya. Yang ditanyakan adalah M dibagi M0, dimana persamaan tadi dalam tabel sudah disebutkan bahwa M sama dengan M0 dibagi gamma. Yang ditanya kan perbandingannya, sehingga tinggal kalian pindahkan unsur M0 ini ke bawah, kali silangkan. Nah, sehingga menjadi M dibagi M0 di atas sisa 1, sehingga menjadi 1 per gamma. Kalian tinggal mencari angka gamma, besaran gamma ini berapa. Nah, cara menghitungnya, kalian kembali ke persamaan gamma, itu sama dengan 1 min P kuadrat per C kuadrat, dimana kita ketahui bahwa nilai P nya adalah 0,6 tadi ya, 0,6 C kuadrat, dimana 0,6 kuadrat adalah 0,36 C kuadrat. Nah, C kuadrat ini karena sama-sama kuadrat bisa dihilangkan, sehingga 1 dikurangi 0,36 adalah 0,64. Nah, hasilnya adalah 0,8. Namun ada cara cepatnya jika kalian memperhatikan penjelasan Bapak minggu lalu, di mana antara hubungan kecepatan dengan konstanta gamma itu sama dengan Pitagoras, jadi angka-angkanya istimewa. Jadi kalau bisa dilihat tabel yang Bapak berikan minggu lalu seperti ini. Nah, jika kecepatannya adalah 0,6 C tanpa menghitung, kalian akan tahu bahwa nilai gammanya adalah 0,8, sama seperti hasil perhitungan ini. Begitu juga kalau dibalik, kalau kecepatannya 0,8 C maka gammanya adalah 0,6. Nah, ini beberapa angka-angka istimewa yang memang sesuai dengan Pitagoras. Jadi berdasarkan tabel ini bisa kalian lihat, nah diketahui 0,6 C, otomatis gammanya adalah 0,8, seperti itu ya. Jadi ketika sudah mengetahui nilai gammanya, kalian bisa masuk ke perhitungan kembali, tinggal masukkan gammanya, yaitu 1 dibagi 0,8, nilai gammanya 0,8 ya. 0,8 ini kan 8 per 10, tapi karena 1 dibagi 8 per 10 jadi dibalik ya, sehingga hasilnya adalah 10 per 8. Kan jawabannya adalah C. Itu untuk soal nomor 1 khusus untuk materi massa relativitas. Untuk massa relativitasnya Bapak punya 2 contoh soal. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, sebuah benda dengan massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Kecepatannya lagi 0,6 C ya. Jika C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, berapakah pertambahan massa benda? Pertambahan massa, tadi kalian hanya mengenal massa diam dan massa bergerak.
sekarang ditanya adalah pertambahan massa. Pertambahan itu perubahan massa ya. Jadi biasanya dilambangkan perubahan itu delta ya, berarti yang ditanya delta M. Biasanya massa akhir ketika dia bergerak dikurangi dengan massa diamnya. Untuk cara cepatnya, karena sudah Bapak kasih tahu, kalau 0,6 C maka gamanya 0,8 sesuai tabel Pitagoras ya. Sehingga tinggal kalian masukkan kebersamaannya M sama dengan M0 dibagi gamma, maka M sama dengan M0 dibagi 0,8. Nah, hasilnya adalah 1,25. Dari mana dapat ini? Karena di M0 nya kita anggap ada angka 1 dibagi 0,8 itu adalah 1,25 M0, masih M0 nya ya. Artinya berdasarkan, kalau yang sudah paham berdasarkan data ini, kalian akan mengetahui bahwa pertambahan massanya adalah 25%. Dan mana dapat 25%? Oke, bagi yang belum tahu, Bapak jelaskan sedikit seperti ini. Nah, pertambahan massa delta M kan, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa massa bergerak dikurangi massa diamnya atau akhir dikurangi awalnya. Akhirnya kalian ketemukan 1,25 M0 dikurangi awalnya M0. Berarti di sini ada angka 1 ya. Jadi 1,25 dikurangi 1 hasilnya adalah 0,25 M0. Kalau kalian jadikan persentase, maka 0,25 ini kan 25 per 100. Kalau jadi persentase kalikan 100%, maka 100 hilang, maka 25 hasilnya adalah 25% M0. Jadi jawabannya jelas A. Jadi pertambahannya bertambah lebih besar, masanya menjadi 25% semula. Oke, untuk berikutnya terkait dilatasi waktu. Contoh soalnya Bapak berikan satu saja. Nah, menurut seorang pengamat di bumi, A telah pergi selama 40 tahun dengan pesawat antariksa yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Namun menurut A, ia hanya pergi selama 32 tahun. Berapa sih kecepatan pesawat yang dinaiki A? Jadi biasanya yang ditanyakan adalah kecepatan pesawat A untuk dia bergerak dengan pesawat luar angkasa selama 32 tahun. Nah, ketika dia kembali selama 32 tahun itu berapa sih umur dia setelah sampai di bumi? Biasanya itu yang ditanya, jawabannya 40 tahun. Tapi sekarang dibalik ya, yang ditanya malah kecepatan pesawatnya. Jadi kalian pertama perhatikan dulu yang diketahui, yang mana T, yang mana T0 nya. Oke. Nah, delta T nya adalah 40 tahun. 40 tahun ini adalah waktu yang dialami A selama pergi dengan pesawat luar angkasa atau pesawat antariksa, tapi diamati oleh orang yang ada di bumi. Jadi orang di bumi menganggap dia pergi selama 40 tahun. Nah, sementara T0 adalah waktu yang dialami A dan diamati oleh dia sendiri di dalam pesawat itu sendiri ya. Jadi selama 32 tahun, beda ini. Jadi waktunya di dalam pesawat itu lebih singkat. Nah, otomatis kita akan menggunakan persamaan T sama dengan delta T0 dibagi gamma. Nah, untuk mencari kecepatan pesawat, kita harus menemukan gamanya terlebih dahulu dari data waktu ini. Tinggal kalian, nah, untuk mencari gamma ya, jadi tinggal kalian ubah rumusnya, gamanya naik, delta T nya turun, jadi gamma sama dengan delta T0 dibagi delta T. Oke, kita masukkan delta T0 adalah 32 tahun, delta T nya 40 tahun. Otomatis nilai gamanya adalah 0,8. Jadi karena nilai gamma 0,8 berdasarkan tabel, kita ketahui bahwa tabel Pitagoras ya, atau kalian mau hitung sendiri manual dengan rumus gamma sama dengan akar 1 min P kuadrat per C kuadrat juga boleh. Nah, nilainya adalah karena 0,8 otomatis angkanya P adalah 0,6. Ingat, P itu selalu ditambahkan dengan C ya, sehingga opsi yang benar adalah B, 0,6 C. Itu adalah soal untuk dilatasi waktu atau waktu relativitas ya. Oke, soal terakhir yang Pak berikan terkait dengan panjang relatif. Nah, sebuah pesawat ruang angkasa bergerak searah dengan panjang pesawat. Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C. Nah, panjang pesawat itu, panjang pesawat ruang angkasa ini menurut pengamat yang diam di bumi itu sebenarnya adalah 160 meter. Jika C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, maka panjang pesawat sebenarnya berapa? Jadi panjang pesawat itu menurut orang di bumi, dilihat dari bumi adalah 160 meter ketika dia bergerak ya. Nah, berapa sih panjang pesawat sebenarnya? Kita ketahui bahwa nilai kecepatannya adalah setengah akar 3C. Setengah akar 3 nya angka istimewa juga ya, sehingga nilai gamanya setengah. Bisa dilihat di tabel sebelumnya. Nah, sehingga di sini L nya adalah panjang yang diamati oleh orang yang di bumi adalah 160 meter. Kita belum tahu berapa sih panjang pesawat itu sebenarnya atau L0 nya. Jadi kalian bisa mengarah ke sini. Panjang adalah gamma dikali L0. Tinggal kalian masukkan, atau L0 karena ditanya L0 ya. L dibagi dengan gamma, gammanya turun ya, karena ini kali tidak jadi bagi, L dibagi gamma.
Jadi L-nya 160, gamanya kita dapat tadi setengah ya berdasarkan tabel, sehingga hasilnya adalah 320 meter. Jadi jawabannya adalah D. Nah, itu 3 besaran fisika yang Bapak carikan contoh soalnya, itu panjang, massa, dan waktu. Untuk momentum, energi kinetik bisa kalian dapatkan di beberapa video dalam YouTube, banyak terdapat contoh-contoh soal. Utamanya nanti persiapan kalian di UTBK. Karena tidak semua materi muncul di UTBK, tapi persiapan kalian tetap ya, mumpung kalian belajar relativitas hari ini. Untuk selanjutnya Bapak berikan contoh soal UTBK yang Bapak ambil dari YouTube. Silahkan kalian saksikan dan kalian pelajari dengan baik. Soal nomor 214. Menurut pengamat di bumi, berarti sekarang saya mempunyai di sini adalah bumi ya. Jadi ini ada seorang pengamat di bumi ya, melihat panjang dari suatu pesawat berangkasa. Gambarannya seperti ini kali ya. Oke. Pesawat ruang angkasa, ternyata panjang dari pesawat ruang angkasa ini menurut pengamat di bumi itu adalah tinggal 3/4 dari panjang semula. Nah, kalau menurut pengamat di bumi untuk kasus ini, bumi melihat suatu mengukur panjang dari pesawat, padahal pesawat ini itu adalah framework yang bergerak, sedangkan bumi adalah framework yang diam ya. Jadi mereka berada pada kondisi yang berbeda. Jadi di kasus ini panjang yang diamati, panjang pesawat yang diamati oleh bumi itu artinya adalah panjang pesawat yang diamati oleh benda yang berada pada framework yang berbeda, sehingga teramati seperti bergerak. Kita bisa bilang di sini L aksennya itu adalah 3/4 dari L kalau diamati oleh pesawat itu sendiri gitu, atau panjang aslinya. Oke. Kemudian laju pesawat tersebut adalah berapa? Oke, untuk menjawab soal ini kita ingat bahwa rumus dari L aksen itu adalah gamma dikalikan dengan L ya, sama dengan 3/4 dikalikan dengan L, artinya L nya bisa kita coret ya, sehingga kita tahu gammanya adalah 3/4. Nah, gamma itu sendiri adalah akar 1 dikurangkan dengan V kuadrat dibagi dengan V kuadrat sama dengan 3/4. Maka di sini kalau kita kuadratkan kedua ruas, akarnya akan hilang dan di sebelah kanan akan menjadi 9/16. Nah, dari sini artinya V kuadrat per C kuadrat kita itu akan setara dengan 1 dikurangkan dengan 9/16. Artinya akan menjadi berapa ya? 7 ya? 7/16. Kemudian kalau saya scroll ke bawah ya, C kuadratnya akan saya pindah ke sebelah kiri, sehingga menjadi 7/16 C kuadrat sama dengan V kuadrat. Artinya V kita adalah akar dari ini. Nah, akar dari ini adalah 1/4 akar 7 dikalikan dengan C. Sehingga jawaban kita untuk soal ini adalah A. Soal nomor 215. Pengamat pertama dan pengamat kedua mengukur bahwa kecepatan sebuah partikel berturut-turut sama dengan V1 dan V2. Nah, kedua pengamat mempunyai interpretasi yang berbeda terhadap kecepatan partikel yang sama gitu. Berarti ini adalah partikel yang bergerak gitu ya. Ada suatu partikel yang bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Dan di sini ada pengamat. Nah, ya, sebut saja pengamat di suatu posisi 1 ya, mengamati bahwa menurut dia partikel ini mempunyai kecepatan V1. Itu menurut pengamat 1. Kemudian menurut pengamat 2, pengamat 2 ini juga sedang bergerak atau berada pada framework yang berbeda ya. Dan ini berada pada framework yang berbeda. Mengamati partikel ini bergerak dengan kecepatan V2 ya. Jika M1 dan M2 berturut-turut adalah massa partikel menurut pengamat pertama dan kedua. Oke. Jadi di sini jika M1 dan M2 berturut-turut adalah massa partikel. Oke, sama ya. Jadi di sini adalah M1 dan di sebelah sini adalah M2. Maka bagaimana cara kita menghubungkan massa dengan kecepatan dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang caranya adalah kita coba melihat hubungan antara pengamat 1 dengan partikel ini terlebih dahulu ya. Di sini kita tahu bahwa realnya partikel ini mempunyai massa sebesar M ya. Nah, kalau berbicara soal massa, kita kaitkan dengan yang pengamat 1 ya. Pengamat 1. Maka kita tahu bahwa massa menurut pengamat 1 yaitu M1 itu adalah sama dengan massa aslinya yaitu M dibagi dengan gamma ya. Gamma di kasus ini itu apa? Gamma di kasus ini adalah akar 1 dikurangkan dengan V1 kuadrat dibagi dengan V kuadrat. Oke. Sehingga dari sini bisa kita rearrange, massa sebenarnya adalah M1 dikalikan dengan akar 1 dikurangkan dengan V1 kuadrat per V kuadrat. Oke. Kemudian kita lihat menurut pengamat kedua. Menurut pengamat kedua, massa dari benda 2 itu adalah massa aslinya sama dibagi dengan gamma, dan gamma di kasus yang kedua juga relatif terhadap kecepatan 2 ya. Seperti ini. Sehingga kita juga peroleh massa aslinya itu adalah setara dengan massa 2 menurut pengamat 2 ya, dikalikan dengan akar 1 dikurangkan dengan V2 kuadrat per V kuadrat.
Nah, karena massa aslinya sebenarnya adalah sama ya, sehingga kedua persamaan ini dapat kita sama dengankan. Sehingga kita bisa bilang hubungannya M1 dikalikan dengan akar 1 dikurangkan C1 kuadrat per C kuadrat itu adalah sama dengan M2 dikalikan akar 1 dikurangkan dengan C2 kuadrat per C kuadrat, karena mereka bersama adalah M gitu ya. Nah, sekarang kalau misal kita ingin membentuknya sama persis seperti pilihan jawabannya, maka pertama kali yang kita lakukan adalah kita kuadratkan kedua ruas. Maka di sini akan menjadi M1 kuadrat dikalikan dengan ini ya. Lalu saya coba samakan penyebutnya yaitu C kuadrat, sehingga di sini menjadi C kuadrat dikurangkan dengan C1 kuadrat. Sedangkan yang ini akan menjadi M2 kuadrat. Dengan ini dikuadratkan sama, saya akan samakan penyebutnya menjadi C kuadrat, sehingga menjadi C kuadrat dikurangkan dengan C2 kuadrat. Lalu C kuadratnya bisa kita coret di penyebut, sehingga akan kita dapatkan M1 kuadrat dikali C kuadrat dikurangkan dengan C1 kuadrat itu sama dengan M2 kuadrat dikali dengan C kuadrat dikurangkan dengan C2 kuadrat. Nah, bentukan yang sama persis dengan ini adalah yang C ya, sehingga jawaban kita untuk soal ini adalah C. Soal nomor 216. Pada sebuah dinding tegak terdapat gambar sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3. C ini adalah dindingnya ya. Pada dinding yang tegak ini terdapat gambar segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisinya mempunyai panjang masing-masing 3. Ini adalah panjang aslinya. Bisa saya bilang panjang aslinya adalah 3. Seandainya gambar tersebut dilihat oleh orang yang sedang berada di dalam pesawat yang bergerak sejajar dengan dinding. Jadi, saya tulis ini ada pesawat ya. Pesawat bergerak ke sana gitu ya. Dengan kecepatan adalah 0,60 c. Maka luas segitiga tersebut menjadi berapa? Nah, kalau terjadi seperti ini, maka menurut si pesawat ya, karena mereka berada pada frame yang berbeda, dinding diam sedangkan pesawat bergerak, maka pesawat ini akan melihat kondisi segitiganya akan menciut ya. Menciut hanya pada arah gerak dia, yaitu gerakan ini saja. Sehingga tingginya masih akan tetap sama seperti tinggi gitu ya. Sehingga yang berubah hanyalah alasnya saja. Kalau pertama kita bisa coba mencari dimensinya ya. Pertama kita cari dimensi dari tinggi deh. Kalau kita lihatnya di awal dia belum kita perkecil ya ukurannya ya. Jadi kalau di sini adalah L, di sini ada L, di sini adalah L, maka kita coba cari tingginya berapa ya. Tingginya adalah kita duras antara setengah L dengan L ya. Yang tinggi itu adalah akar dari L kuadrat dikurangkan dengan setengah L kuadrat, artinya seperempat L kuadrat. Sehingga dia akan menjadi akar dari 3/4 L kuadrat alias setengah L akar 3. Ini untuk tingginya. Sehingga kalau ditanya kuasa segitiga menurut yang bergerak ya, kita akan hubungkan lagi dengan L aksennya, karena alasnya akan menjadi aksen ya. L aksen adalah gamma dikali alfa, dan gamma kita adalah akar 1 dikurangkan dengan C kuadrat, C kuadratnya adalah 0,6 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat, itu akan menjadi akar 1 dikurangkan dengan ini bisa dicoret ya C kuadratnya, sehingga ini bersisa 0,36, sehingga di sini akan menjadi akar 0,64 alias 0,8 ya. 0,8 jangan lupa kita tambahkan dengan L ya. Ada L, ada L, ada L. Oke, sehingga kita dapati sekarang ukuran semuanya ya. Kalau misal dia menciut sekarang ya, menciut, maka L yang di sini sudah berubah menjadi L aksen. Sedangkan tingginya masihlah tinggi yang sama yaitu C yang adalah setengah L akar 3. Sedangkan L aksen di sini adalah 0,8 L. Maka kita dapati luasan menurut pesawat ya, kita sebut alas adalah setengah alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya adalah 0,8 L, tingginya adalah setengah L akar 3, sehingga menjadi kalau kita coret ya 2 dengan 0,8 menjadi 0,2 ya, sehingga menjadi 0,2 dikalikan dengan L. L nya adalah 3 meter dikuadratkan karena ada 2 akar 3, sehingga ini menjadi 1,8 akar 3. Luasannya adalah meter persegi. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah C. Oke, demikian pemaparan Bapak terkait dengan relativitas. Untuk selanjutnya kalian bisa menyiapkan diri untuk menyelesaikan soal kuis yang akan Bapak berikan di Google Classroom. Akhir kata Bapak aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.